Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septi dengan NIM 230311200064. Di sini saya akan membuat video tentang fitohormon untuk memenuhi mata kuliah fisiologi tumbuhan yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Amin Nur Rahman SPD MSI. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu fitohormon. Fitohormon adalah senyawa organik alami yang diproduksi oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat kecil dan berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Fitohormon mengontrol berbagai proses fisiologi seperti pembelahan sel, pemanjangan, pematangan buah, dan respon terhadap stres lingkungan. Macam-macam fitohormon dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fitohormon pendorong pertumbuhan dan yang kedua fitohormon penghambat tumbuhan. Nah, untuk fitohormon pendorong tumbuhan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada auksin, di mana untuk mendorong pemanjangan sel terutama pada batang, merangsang pertumbuhan akar lateral, mengatur arah tumbuh tanaman atau respon terhadap cahaya dan gravitasi, dan menekan pertumbuhan tunas samping atau dominasi apikal. Yang kedua itu ada giberelin untuk merangsang pemanjangan batang dan ukuran organ tanaman, memecah dormansi biji dan merangsang perkecambahan, dan yang terakhir memicu pembungaan dan pembentukan buah tanpa pembuahan atau partenokarpi. Dan yang terakhir yaitu sitokinin. Sitokinin ini untuk merangsang pembelahan sel, mempercepat pertumbuhan tunas, menghambat penuaan daun dan organ tanaman lainnya, dan terakhir bekerja sinergis dengan auksin untuk pembentukan organ. Untuk yang kedua yaitu ada fitohormon penghambat pertumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada asam absisat, yang kedua ada etilen, dan yang ketiga ada senyawa fenolik. Untuk asam absisat untuk menghambat pertumbuhan sel dan pembelahan, menutup stomata dan mengurangi penguapan saat kekeringan, menjaga dormansi biji dan kuncup saat kondisi tidak menguntungkan. Yang kedua itu ada etilen untuk menghambat pemanjangan batang dan pembelahan sel pada kondisi tertentu, memicu penuaan, perontokan daun, dan pematangan buah. Dihasilkan sebagai respon terhadap stres lingkungan, misalnya luka atau infeksi. Dan yang ketiga itu ada senyawa fenolik. Bukan hormon utama, tapi senyawa penghambat alami dalam jaringan tumbuhan, menghambat aktivitas enzim tertentu, memperhambat pembelahan dan pertumbuhan sel, bisa berfungsi sebagai perlindungan terhadap patogen dan serangga. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi fitohormon. Untuk auksin berfungsi untuk merangsang pemanjangan sel, pertumbuhan akar dan batang. Giberelin fungsi utamanya merangsang pertumbuhan batang dan pembentukan buah. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel. Asam absisat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dan mengatur respon terhadap stres. Etilen berfungsi sebagai mengatur pematangan buah dan penuaan jaringan, dan senyawa fenolik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan perlindungan terhadap gangguan biotik dan abiotik. Selanjutnya itu ada akumulasi fitohormon. Akumulasi dapat diartikan di mana hormon tersebut diproduksi atau paling banyak ditemukan. Yang pertama pada auksin banyak ditemukan di ujung akar dan pucuk batang. Yang kedua itu ada sitokinin, banyak diproduksi di akar lalu dikirim ke tunas dan daun. Yang ketiga itu ada etilen, diproduksi di hampir seluruh jaringan tumbuhan terutama pada buah batang. Yang keempat senyawa fenolik, sebagian besar jaringan tumbuhan.
Yang kelima itu ada giberelin, diproduksi pada jaringan muda dan yang aktif seperti ujung akar dan batang, daun muda, biji yang sedang berkecambah, dan plasenta buah. Yang keenam itu ada asam absisat, diproduksi pada daun batang terutama saat stres air, akar, lalu dikirim ke daun saat kekeringan, dan buah dan biji. Selanjutnya yaitu ada fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Contohnya etilen. Gas etilen dan pematangan buah. Saat buah mulai matang, etilen diproduksi lebih banyak. Etilen mengaktifkan enzim seperti pektinase atau enzim pelunakan buah. Kemudian amilase memecah pati menjadi gula, yang dimana membuat rasa buah jadi manis. Selanjutnya, etilen bekerja cepat dan bisa menyebar ke buah lain. Itulah kenapa satu pisang matang bisa mempercepat pematangan pisang lainnya. Selanjutnya, jadi mekanisme fisiologi etilen adalah mengaktifkan enzim-enzim yang untuk mempercepat perubahan tekstur, rasa, dan warna buah untuk menjadi matang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.